Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Isnaini, NPM 721213245, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, baik puas atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan kerja juga merupakan cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif pekerja terhadap pekerjaan yang dihadapi dan lingkungannya. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas akan bersifat negatif terhadap pekerjaannya dalam bentuk yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Adanya ketidakpuasan kerja, karyawan seharusnya dapat dideteksi oleh sebuah perusahaan. Teori tentang kepuasan kerja. Teori tentang kepuasan kerja yang pertama yaitu teori ketidaksesuaian atau discrepancy theory, di mana teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan, sehingga apabila kepuasan diperoleh melebihi yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang akan dicapai. Yang kedua yaitu teori keadilan atau equity theory, di mana bahwa orang yang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam situasi kerja. Setiap karyawan akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan tersebut adil, maka karyawan akan merasa puas. Untuk faktor yang ketiga yaitu teori dua faktor atau two factor teori, di mana kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan hal yang berbeda. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok. Yang pertama, satisfies atau faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, yang diantaranya yaitu pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi. Yang B, dissatisfies, hygienis faktor. Faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor intrinsik dan juga ada faktor ekstrinsik, di mana yang pertama faktor intrinsik yaitu faktor yang berasal dari diri karyawan sendiri, di bawah alih setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat pekerjaannya. Kalau faktor yang ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksi dengan karyawan lain. Indikator kepuasan kerja atau faktor-faktor yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Ada isi pekerjaan, supervisi, organisasi dan manajemen, kesempatan untuk maju, gaji dalam bidang finansial seperti adanya insentif, rekan kerja, dan juga kondisi pekerjaan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengukur kepuasan kerja, di mana yang pertama, pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai konsep global. Konsep ini merupakan konsep satu dimensi, semacam ringkasan psikologi dari semua aspek pekerjaan yang disukai ataupun tidak disukai dari suatu jabatan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner satu pertanyaan saja atau satu soal saja. Dan yang kedua yaitu pengukuran kepuasan kerja dilihat dari sebagai konsep permukaan, di mana konsep ini merupakan konsep facet atau permukaan ataupun komponen yang menganggap bahwa kepuasan karyawan dengan berbagai aspek situasi kerja yang berbeda dapat bervariasi secara beban dan harus diukur secara terpisah. Di antara konsep facet yang diperiksa adalah beban kerja,
keamanan kerja, kompetisi, kondisi kerja, status, dan praktis kerja. Dan yang ketiga yaitu pengukuran kepuasan kerja dilihat sebagai kebutuhan yang terpenuhkan, di mana suatu pendekatan terhadap pengukuran kepuasan kerja yang tidak menggunakan asumsi bahwa semua orang memiliki perasaan yang sama mengenai aspek tertentu dari situasi kerjanya. Pendekatan ini dikembangkan oleh Porter. Penyebab meningkatnya kepuasan kerja di antaranya yaitu memberikan fleksibilitas, mengurangi stres di perjalanan, buat waktu kerja lebih efisien, buat komunikasi menjadi lebih mudah, dorong gaya hidup sehat, ciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan, dan ciptakan rutinitas yang seru dalam bekerja. Adapun penyebab turunnya kepuasan kerja yaitu biaya rendah, di mana kadang gaji kita itu rendah. Yang kedua, pertumbuhan karir terbatas. Yang ketiga, kurangnya minat. Yang keempat, manajemen yang buruk. Yang kelima, bos yang tidak mendukung. Yang keenam, kurangnya pekerjaan yang berat. Yang ketujuh, peluang untuk pertumbuhan atau insentif untuk pekerja yang bermakna. Dan yang ke-8, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.